adik-adik. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Shalom juga adik-adik. Ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kayaknya nih anak-anak sekolah minggu udah pada semangat nih ya Kak. Iya benar Kak, udah pada cantik-cantik orang ini Kak, ganteng-ganteng. Ya. Tapi kan Kak, biar lebih semangat lagi, Kakak mau semuanya dan sekolah minggu Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kalau Kakak bilang, Laskar Kristus bangkit katakan Siap. Oke. Laskar Kristus bangkit katakan siap. Kak, kakak tahu nggak Kak, matahari itu terbit itu adalah dari besaran Tuhan Yesus Kak. Tahu Kak. Iya, kita angkat lagu pujian ya Kak, dari terbit matahari. Ayo Kak Grace. Pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau mulai ibadah kita angkat lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan
Anak-anak kami yang di rumah, kami mohon untuk berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, tolong dibuka katekismusnya, hukum Taurat untuk kita pada hari ini adalah tita kedua dan maksudnya. Kita sama-sama membacanya. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Maria, kakak tahu nggak kalau hati yang gembira itu adalah obat? Iya kak, tahu dong kak. Kak, itu kayaknya kan tertulis di Alkitab kak. Di ayat mana ya kak? Iya, di Amsal 17 ayat 22 kak. Ayo kita lagu pujian kita yuk kak. Iya, Kak. Untuk hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita ulangi sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Anak-anak kami yang di rumah, kami mohon untuk berdiri. Kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kalian tahu nggak kalau sumber sukacita itu berasal dari mana? Tahu kak, dari Tuhan. Oh iya, dari Tuhan Yesus ya kak. Iya. Berarti kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, berarti kita sukacita dong kak. Pastinya kak. Iya. Yuk kita nyanyikan lagu yuk kak. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka
hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak kami yang di rumah, mohon dibuka Alkitabnya. Ayat bulanan untuk kita hari ini tertulis di Lukas pasal 12 ayat ke-8. Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak Maria, kakak masih sukacita nggak, Kak? Sukacita pastinya, Kak. Oh iya, kalau gitu Kak kita angkat lagu pujian kita tentang sukacita ya, Kak ya. Iya, Kak. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anak kami di rumah dimohon untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tema kita minggu ini 25 April 2021, sukacita di dalam Yesus.
Tema kita minggu ini adalah sukacita di dalam Yesus. Terima kasih, Shalom. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik semua yang di rumah, tangannya dilipat ya, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik, kami saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kami ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami semua boleh konsentrasi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, semuanya tentu pada pagi hari ini pasti lagi bersuka cita ya. Nah, adik-adik, mari kita membuka cerita firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Yohanes. Kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacanya ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti adik-adik ada yang bersuka cita ya. Jangan-jangan semuanya bersuka cita hari ini. Nah, adik-adik, apa yang membuat adik-adik bersuka cita? Mungkin baru dapat hadiah, atau mungkin hari ini ada yang berulang tahun, atau mungkin hari ini mau pergi jalan kemana, diajak oleh papa mamanya, atau mungkin mau jalan ke mall. Wah, pasti senang sekali adik-adik ya, hari Minggu kita berjalan-jalan. Nah, tapi ada satu sukacita yang harus kita miliki sebagai orang percaya adik-adik. Nah, sukacita itu adalah sukacita yang besar yang harus kita miliki. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia menang dari kuasa maut. Nah, adik-adik masih ingat kan tentang cerita Paskah beberapa minggu yang lalu? Nah, di situ dalam cerita Paskah katakan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Wah, adik-adik, Yesus menang. Dia mengalahkan kuasa maut. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia dikubur, tapi dia tidak tinggal di dalam kubur. Yesus tidak mati selamanya adik-adik. Yesus bangkit. Dan bukti kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Bukan hanya kepada 1-2 orang saja. Nah, adik-adik masih ingat enggak? Kepada siapa saja Yesus menampakkan diri? Nah, ada kepada Maria Magdalena, ada juga kepada Simon Petrus, ada juga kepada Yakobus. Yakobus saudara Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Bukan Yakobusnya murid Tuhan Yesus, bukan. Tapi Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Nah, ada juga kepada 2 orang murid waktu mereka mau pergi ke Emmaus. Nah, lalu kepada beberapa murid ketika mereka di pinggir danau Galilea. Dan kemudian ada banyak lagi kepada 500 orang dan murid-murid yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena ada banyak orang yang melihatnya. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi sukacita kita. Dan setiap orang percaya, orang Kristen harus memiliki sukacita di dalam Yesus. Karena kebangkitan Yesus, kita diselamatkan. Kita menjadi orang-orang yang menang, adik-adik. Nah, lalu ketika Yesus bangkit, apa yang dilakukan Yesus kepada kita? Nah, kebangkitan Yesus adik-adik itu pasti akan menolong kita. Ketika kita sakit, atau ketika kita lagi susah, atau ketika kita lagi dalam keadaan sedih, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus juga mendengarkan setiap doa-doa kita. Adik-adik, pernah enggak ketika berdoa minta sesuatu, terus kemudian beberapa hari kemudian, atau beberapa minggu kemudian, atau mungkin juga ada yang setahun kemudian, lalu doanya dijawab? Wah, pasti senang sekali adik-adik ya. Iya, pasti senang. Sedang ketika kita minta uang sama orang tua kita, lalu kemudian orang tua kita janji besok ya, terus kemudian kita diberi uang, wah kita pasti senang.
Apalagi ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita minta sesuatu dan kemudian doa kita dijawab. Wah, itu pasti senang sekali. Pasti senang sekali. Dan kebangkitan Yesus juga itu akan memberikan berkat. Memberikan berkat-berkatnya kepada semua anak-anaknya yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik kalau ingat berkat-berkat apa saja yang adik-adik terima? Wah, pasti banyak ya. Yang pertama itu pasti berkat kesehatan. Pasti. Kemudian kita masih bisa berdoa, kita masih bisa mendengarkan cerita, kita masih bisa bermain. Banyak macam. Banyak sekali adik-adik berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin juga ada berkat-berkat yang lain. Dikasih hadiah kah? Atau mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, Tuhan juga memberikan sesuatu kepada kita dengan mujizat yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sanggup adik-adik. Karena apa? Karena Yesus sudah menang dari kematian. Kita pun orang yang sudah diselamatkan Yesus pasti juga akan mendapatkan berkat-berkat, akan memperoleh mukjizat kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan berkenan. Tuhan sanggup dengan caranya yang ajaib. Waduh, berbahagia sekali kita ya adik-adik ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kebangkitannya, maka kita mendapatkan kebahagiaan. Kita memperoleh sukacita. Kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Doa-doa kita dengar oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari. Jangan sampai tinggalkan sukacitanya. Walaupun ada masalah, walaupun kita sering ditinggal mungkin oleh orang tua kita, walaupun kadang-kadang teman kita jahat kepada kita, ingat akan Yesus. Kita selalu percaya kepada Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan sukacita bagi kita. Adik-adik di rumah, mari kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita, supaya kita semua anak-anaknya yang telah diselamatkan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang mati, bangkit, mengalahkan kuasa maut sehingga Engkau menang. Kan kami pun yang telah diselamatkan juga menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu mendengarkan doa-doa kami. Engkau akan selalu menolong kami. Engkau sanggup juga memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Oleh karena itu, kami akan selalu percaya kepadamu. Mampukanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami secara khusus juga untuk anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan iman mereka. Tuhan menolong dan memberkati mereka, supaya iman mereka bertumbuh subur dan berbuah lebat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita, persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Ayo Kak Grace. Yesus,
yang di rumah, kami mohon untuk berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali di tanggal 2 Mei 2021.